Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Cool Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid Cool Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pelunasan gedung gereja di Cibubur Times Square, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Mari kita perkatakan makna dari Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, berikan tepuk tangan kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya, sorakan haleluya. Haleluya, amin. Kita bersyukur Bapak Ibu atas kasih karunia Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita Bapak Ibu, kita mau serahkan ibadah kita di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau berdoa untuk menyerahkan ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh Tuhan merasakan Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Tuhan hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan hidup yang mau Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus jika saat ini Tuhan kami akan datang di hadapan-Mu, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Bertahtalah Engkau atas pujian penyembahan kami. Biarlah nama-Mu disenangkan, diagungkan dan ditinggikan ya Tuhan. Kau menjamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Biarlah Tuhan hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yes, Lord. Sebab Engkau kebenaran di hidup kami ya Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku
Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu, katakan kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Selama kami hidup mau bersamamu, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup, mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan, memandang kemuliaan-Mu ya Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab Engkaulah sumber kebenaran kami ya Tuhan. Kita angkat pujian ini, katakan Yesus dalam kebenaran, Kau selamatkan hidup kami yang menyelamatkanku. Hidup dalam pengharapan, ku ikut kehendak-Mu. Kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Ku perlu
buat Tuhan, sorakan haleluya. Mari sembah Dia. Sebab hidup kami adalah bagi-Mu. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu. Kaulah sumber kebenaran kami. Kaulah Yesus Tuhan. Sebab oleh karena kasih-Mu, sebab oleh karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu melimpah, kasih-Mu besar. Jesus. We worship your holy Mari lebih lagi Bapak Ibu akan syukur kepadanya. Sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Your holy name, Jesus, your Holy Spirit. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja di hidup kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Hidup kami ada di tangan-Mu ya Tuhan. Berdaulat
kami ya Tuhan. Kau yang berdaulat di dalam hidup kami ya Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. besar, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik, sangat baik, teramat baik, amin. Kita percaya dan perkatakan setiap hari Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Haleluya. Boleh Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah saat ini, yang ada di samping kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik ya. Katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau baik di hidup kami. Kau mengorbankan hidupmu bagi kami ya Tuhan. Yes Lord. Sambil berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. Haleluya.
to you. And Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me. Haleluya. Berikan tepuk tangan terpunya buat Tuhan. Sorakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua bersuka cita, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah saat ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Mari lebih lagi kita memuji Tuhan sebelum kita masuk firman Tuhan. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas cintanya. Mari sekali lagi katakan sama Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas cintanya. Ku tak dapat membalas cinta. Marilah kedua tanganmu katakan, ku tak dapat membalas cintanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Inaralama Yesus. Inakaralabaralabaralamo. Oralama Yasane. Oralama Yasano. Haleluya. Orabatakarabarabarabaraba. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, hibur yang susah. Jamah keluarga demi keluarga Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Binakaralabaralabaraba. Mujizat-Mu terjadi. Jamah ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan. Orang yang percaya. Yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Biarlah kami bukan menjadi jemaat Tuhan yang cuek. Yang hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi biar hari-hari ini kami berusaha untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan di dalam hidup setiap kami. Karena aku percaya ketika umat-Mu bangkit melakukan hal ini, maka sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Kegerakan rohani yang dahsyat terjadi atas kota kami, atas bangsa kami, dan atas bangsa-bangsa di mana nama Tuhan dimuliakan. Dan setiap kami akan siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Kali yang kedua menjemput gereja-Mu Tuhan di awan-awan yang permai. Ini kami Tuhan, kami siap. Kalau sebentar kami dengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September di tahun 2021. Waktu berjalan begitu cepat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kita memang masih ada ibadah online. Tapi ada ibadah online kita lewat Zoom Bapak Ibu Saudara. Itu kita jadi secara langsung. Jadi saya menghimbau, mengajak Bapak Saudara, jemaat Tuhan untuk bergabung dalam ibadah melalui Zoom, gitu ya. Puji Tuhan. Karena itu langsung dan kita juga bisa fellowship walaupun tidak ketemu langsung, tapi saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara dan Bapak Saudara juga bisa melihat kita dan juga pengerja yang lainnya dalam satu persekutuan yang indah meskipun online melalui Zoom. Puji Tuhan. Ya, kalau memang tidak bisa ya lewat YouTube juga tidak apa-apa. Tapi memang lebih baik melalui Zoom kalau waktunya ataupun tidak ada kendala yang berarti gitu ya. Ya puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yaitu Bapak Saudara untuk kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Inilah kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Kitab Efesus berkata, berusahalah untuk supaya kita semua ini mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah, apa yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini? Yaitu untuk kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dan saya percaya Bapak Saudara, ada berkat besar bagi setiap orang yang melakukan atau menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus ini. Mari coba kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 berkata demikian. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia maksudnya, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu gitu ya. Nah, apa yang terjadi kemudian Alkitab bilang ayat 18, Yesus mendekati mereka. Mereka yang mana? Mereka yang menyembah dan mereka yang masih ragu-ragu. Dan berkata kepada mereka itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Katakan amin. Jadi Bapak Saudara, kenapa Tuhan katakan kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga dan bumi? Artinya dia mau menunjukkan siapa dia. Dia adalah penguasa sorga dan dia penguasa bumi. Katakan amin. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus setelah dia katakan demikian? Bahwa dia katakan dia adalah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Katakan amin. Dan ketahuilah, nah ini yang perlu kita ketahui. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Beri tepuk tangan bagi Allah kita, bagi firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20 ini Bapak Saudara, terutama di ayat 18 sampai 20, ini merupakan suatu kehendak Tuhan bagi setiap siapa orang yang percaya. Inilah yang dikatakan ini adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ini bukan satu himbauan Bapak Ibu Saudara.
Tetapi ini merupakan suatu kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, perintah daripada Allah kita untuk setiap kita orang yang percaya kepada Dia. Yang mengerti ini katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ada berkat besar bagi orang-orang yang melakukan ini. Alkitab katakan apa di ayat yang terakhir, bagian terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Inilah yang saya katakan berkat besar yang Tuhan berikan kepada umatnya. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu penyertaan Tuhan senantiasa. Jadi bukan hari ini, bukan hanya besok, tapi senantiasa sampai pada akhir zaman. Katakan amin. Siapa yang mau disertai Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini saya bilang katakan ini adalah berkat yang besar Bapak Saudara. Yaitu apa? Penyertaan Tuhan. Memang dikatakan Tuhan itu ada di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Tetapi yang dimaksud di sini penyertaan bukan hanya sekedar kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tetapi terlebih lagi kita mengalami bagaimana penyertaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Kuasanya, pemeliharaannya Bapak Ibu Saudara. Itu betul-betul terjadi di dalam hidup kita. Katakan amin. Karena Dia adalah Allah. Makanya Dia katakan kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Katakan amin. Biarlah hal ini kita alami di dalam hidup kita di bumi ini. Dan pada akhirnya ketika kita nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan permai. Maka kita juga akan memperoleh yang namanya kehidupan kekal. Yang percaya ini katakan amin. Katakan yes. Bapak Saudara, hari-hari ini yang kita butuhkan yaitu penyertaan Tuhan. Katakan haleluya. Penyertaan Tuhan itu yang kita butuhkan. Dan inilah yang saya katakan tadi adalah berkat yang besar bagi setiap kita semua. Setiap tokoh-tokoh di Alkitab yang kita baca Bapak Ibu Saudara. Mereka semua hidup mereka disertai oleh Tuhan. Mengapa mereka disertai Tuhan? Karena mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang menjadi agenda Tuhan. Di zaman mereka masing-masing Bapak Ibu. Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Gitu. Nah demikianlah Tuhan mau kita yang hidup di akhir zaman ini melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita. Apa itu? Yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk orang-orang yang mau hal ini melakukan dalam hidupnya. Maka saya sangat percaya janji firman Tuhan. Penyertaan Tuhan ya akan benar-benar dialami dan dinyata di dalam kehidupan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai dengan ayat 36 bilang begini. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada setiap kita. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian di ayat berikutnya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang telah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia akan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan kehendak Bapa. Menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu? Yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya lah penuaian itu terjadi. Ini waktunya. Tuaian itu banyak Bapak Ibu Saudara. Penuaian yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang sedang terjadi. Yang percaya ini katakan amin. Dan Alkitab katakan
orang yang terlibat di situ, maka Tuhan akan memberikan upah. Dikatakan sekarang juga penuai telah menerima upah. Katakan haleluya. Siapa itu penuai? Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Dan sekarang Alkitab katakan kalau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini, maka kita akan mendapatkan upah. Katakan amin. Dan bukan hanya itu dikatakan, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Wow, dahsyat Bapak Saudara. Luar biasa. Ini juga merupakan berkat besar bagi setiap kita yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur melalui gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Maka gereja kita Bapak Ibu Saudara, kita fokus untuk apa? Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa? Pentakosta yang ketiga. Kalau kita baca yang namanya Bapak Saudara 5 poin. Arti daripada Pentakosta yang ketiga. Yang kita sering bacakan. Yang kita sering perkatakan. Dan itu berbicara apa? Mengenai penuaian jiwa. Mengenai menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan dicurahkan. Untuk apa? Penuaian jiwa. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus segera akan datang. Yang percaya ini katakan amin. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya, gereja yang diperkenan oleh Tuhan. Yang akan berkenan kepada Tuhan. Adalah gereja yang apa? Yang melakukan kehendaknya. Yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan janji. Gereja yang seperti inilah yang akan disertai Tuhan. Orang Kristen yang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesuslah yang akan disertai oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Penyertaan Tuhan itu penting dalam hidup kita. Oleh sebab itu Musa berkata, jangan biarkan kami melangkah kalau engkau tidak beserta dengan kami. Nah, ini ada lagunya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bilang nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Siapa yang mau melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupnya, keluarganya, pelayanannya, gerejanya, usaha pekerjaannya, angkat kedua tangannya. Haleluya. Penyertaan Tuhanlah yang akan membuat kita mengalami dan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Kuncinya apa Bapak Saudara? Yaitu lakukan dan selesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita saat ini sedang hidup di akhir zaman. Kita harus sadari itu Bapak Saudara. Mari coba kita buka di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Alkitab katakan apa? Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi zaman dulu perjanjian lama Allah berbicara itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Gitu. Menyampaikan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab ya, di dalam perjanjian lama.
Itu semua adalah nabi-nabi Tuhan, Bapak Saudara. Menyampaikan firman Tuhan. Coba perhatikan ayat berikutnya. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Katakan amin. Siapa anaknya? Namanya anak Allah itu. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan berarti Allah beranak. Tetapi bicara anak Allah ini asalnya dari adalah Allah itu sendiri. Katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara. Di akhir zaman akhir Allah berbicara melalui anaknya. Gitu. Firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi ketika Yesus ada di dunia ini, firman yang menjadi manusia, ya, itu berarti Bapak Ibu Saudara itu sudah merupakan zaman akhir. Coba bayangkan, arti sudah 2000 tahun kita ini sudah masuki zaman akhir. Nah apalagi hari-hari ini. Ini sungguh-sungguh kita sudah ada di penghujung daripada akhir zaman itu. Yang mengerti katakan amin. Kita harus ngerti di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi yang sempurna itu sudah datang. Siapa yang sempurna itu? Firman yang menjadi manusia. Waktu zaman perjanjian lama, ya, Allah berbicara perantaran nabi-nabinya. Manusia yang dipakai untuk menyampaikan firman Allah. Untuk menuntun bangsa Israel dan bangsa di dunia untuk percaya kepada Tuhan melalui nabi-nabi. Tetapi ketika Yesus lahir, Allah menjelma jadi manusia, firman menjadi manusia, firman itu sendiri yang datang Bapak Ibu Saudara. Artinya sudah sempurna. Semuanya sudah digenapi. Katakan amin. Kalau kita mengerti ini, kita akan tahu tidak ada lagi nabi yang datang yang mengatasnamakan Tuhan yang dikatakan akan dapat beroleh keselamatan melalui dia. Oleh sebab itu Alkitab katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mendengar firman dari yang sempurna itu, yang sudah percaya kepada firman yang menjadi manusia. Katakan haleluya. Katakan amin. Jadi Tuhan Yesuslah yang menutup segala sesuatu, yang menggenapi maksud saya, segala sesuatu yang ada di dalam perjanjian lama yang dinubuatkan oleh para nabi pendahulu di dalam perjanjian lama. Katakan amin. Setelah itu tidak ada lagi. Haleluya. Yang mengerti katakan yes, katakan amin. Nah, ini saudara harus ngerti hal di sini. Ya, ini jelas Alkitab bilang. Dan dikatakan yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala sesuatu. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh firman Allah jadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Allah itu sendiri. Dan ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Itu Yesus Bapak Ibu Saudara. Siapakah dia? Ya Allah artinya. Yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Katakan haleluya. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Saudara, zaman akhir itu dimulai ketika Yesus ada di bumi ini. Ini Alkitab katakan. Dan sekarang kita sudah ada hidup di penghujung daripada akhir zaman. Tuhan berjanji Tuhan akan datang kembali menjemput gerejanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk hidup di akhir zaman ini penting kita yang namanya penyertaan Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan kita gak akan mungkin mampu. Kita gak akan mungkin kuat Bapak Ibu Saudara.
Nggak akan mungkin kuat. Karena di zaman-zaman akhir ini Alkitab katakan akan datang masa-masa yang sukar. Akan ada yang namanya nabi palsu. Kalau kita baca di Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Ada nabi palsu akan muncul. Hanya ketika kita disertai Tuhanlah kita tidak tersesat. Dan kita tidak mengalami yang namanya murtad, mundur dari iman kita. Hanya Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan Alkitab katakan akan terjadi goncangan-goncangan. Gempa bumi, kelaparan, peperangan Bapak Ibu Saudara. Bangsa bangkit melawan bangsa. Dan dikatakan akan ada terjadi orang-orang durhaka akan semakin banyak. Dikatakan kasih menjadi dingin. Ini satu keadaan-keadaan yang membuat dunia ini tidak semakin baik, tidak semakin enak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab katakan apa? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Katakan amin. Kita harus bertahan sampai kesudahannya. Katakan yes, orang tersebutlah yang akan selamat. Untuk bertahan sampai kepada kesudahannya, kita perlu Tuhan. Amin. Tuhan yang akan menyertai kita. Oleh sebab itu, kita yang hidup di akhir zaman ini perlu kekuatan dari Tuhan, perlu pertolongan dari Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan amanat agung. Selesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-19 tadi Alkitab katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang pertama, Tuhan katakan pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ini satu kehendak Tuhan. Untuk setiap orang percaya terlibat dan aktif. Kata pergi di sana. Artinya kita harus terlibat dan aktif dalam apa? Dalam yang namanya penuaian jiwa. Menjadikan semua bangsa muridnya siapa? Muridnya Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan yes. Kita harus terlibat aktif. Dimulai dari apa? Kita semua harus memiliki kerinduan untuk yang namanya jiwa-jiwa tersebut diselamatkan. Untuk manusia diselamatkan. Dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa dan boleh mengenal daripada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Orang yang jadi murid Bapak Ibu Saudara adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika dia berjumpa kepada Tuhan Yesus, maka dia akan menjadi percaya. Katakan haleluya. Melalui apa orang lain berjumpa kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sekarang sudah ada di sorga. Dia ada sang kepala gereja. Melalui tubuhnya. Melalui anggota-anggota Kristus. Siapa tubuh Kristus? Jemaat Tuhan. Melalui umat Tuhanlah. Melalui jemaat Tuhanlah. Maka orang itu boleh melihat Tuhan. Boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Inilah yang dikatakan Bapak Ibu Saudara, kita menjadi saksinya Tuhan. Bukan hanya kita pergi ngomong ke sana. Tetapi melalui kehidupan kita, orang melihat Kristus dan berjumpa dengan Kristus. Dan pada akhirnya percaya kepada Yesus. Katakan amin. Katakan yes. Kita semua harus memiliki kerinduan ini. Sama ini adalah kerinduan Tuhan. Untuk setiap orang boleh diselamatkan. Amin. Itulah isi hati Tuhan. Kita harus mempunyai perasaan yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya apa? Rindu untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Katakan haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku.
Artinya Bapak Saudara begini, ya. Memang ada orang-orang yang diutus untuk menjadi misionaris ke daerah-daerah yang apa? Yang belum terjangkau Injil. Memang ada, tapi tidak semua orang ya kan dipanggil untuk menjadi yang namanya penginjil atau misionaris gitu. Tetapi setiap kita harus terlibat aktif di dalam yang namanya amanat agung, pergi menjadikan semua bangsa muridku. Artinya apa Bapak Saudara? Artinya di mana kita melangkah, pergi ke satu tempat, maka kita harus menjadi saksi Tuhan. Alkitab katakan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, seluruh Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yerusalem bisa diartikan keluarga. Yudea bisa diartikan saudara seiman. Samaria, orang-orang yang berpercaya pada Yesus. Dan bahkan sampai ujung-ujung bumi. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di mana kita ditempatkan, di mana kita berada, maka kita adalah utusan-utusan Tuhan dan kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Kalau kita mengerti ini, maka saya percaya kita tidak akan hidup sembarangan. Kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di sekolah, kau adalah utusan Tuhan. Kau adalah saksi Tuhan. Katakan amin. Di tempat bekerja, engkau adalah utusan Tuhan. Engkau saksi Tuhan. Katakan haleluya. Di rumah tangga juga demikian. Engkau adalah utusan Tuhan. Engkau adalah saksinya Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita lakukan ini, maka di keluarga kita akan berjumpa dengan Tuhan. Anak-anak kita akan mengenal Tuhan melalui kehidupan kita, karena kita saksinya Tuhan. Di kantor kita, mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Melihat apa? Kehidupan kita. Dimanapun kita berada, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Orang-orang seperti inilah yang sedang melakukan amanat agung dan menyelesaikannya. Katakan amin. Jadi ini bukan dilakukan hanya 1, 2 hari, 3 hari. Tapi kita lakukan sampai Tuhan Yesus datang. Minimal sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini kata pergi itu demikian. Ujung bumi, ada hamba Tuhan juga mengartikan. Itu kan bumi itu bulat. Jadi kalau ujung bicara ujung bumi. Jadi ketemunya nanti itu kan di mana kita berdiri lagi. Kalau saya berdiri di sini. Maka kalau diputar, kan ini awalnya diputar. Nah ujungnya saya lagi. Artinya di mana kita berada. Ya, jadilah utusan Tuhan. Jadilah saksinya Tuhan. Katakan amin. Dan selalu rindu untuk yang namanya melihat orang-orang diselamatkan. Amin. Kita yang namanya untuk orang percaya Yesus bukan dengan paksaan. Bukan. Hanya Tuhan Yesuslah yang akan dapat membawa. Roh Kudus yang dapat membawa orang itu kepada Yesus. Kita lakukan bagiannya kita. Untuk orang bertobat dan percaya Yesus itu bagian Roh Kudus. Bagian kita jadi saksinya Tuhan. Katakan amin. Melalui perkataan kita, perbuatan kita, ide-ide yang keluar dari pikiran kita. Jadilah kita saksi-saksinya Tuhan. Katakan amin. Nah hari-hari ini ada media sosial. Yang juga bisa kita pakai untuk menjadi saksi Tuhan. Oleh sebab itu dalam kita bermedia sosial, dalam internet. Biarlah kita jadi utusan-utusan Tuhan. Jadi saksinya Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Biarlah kata-kata ini kita ini bukan kata-kata yang sia-sia. Tahun ini Bapak Saudara tahun pay back. Tanggal 6 September kemarin penanggalan Ibrani berganti 5781 menjadi 5782. 82 itu pay back. Ingat, pay itu dilambangkan mulut. Hati-hati pergunakan mulut kita. Biarlah mulut kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya memang kita nggak pakai mulut, tapi kita ketik mulut itu dengan jempol kita. Jempol sekarang sudah bisa berbicara. Ya akan mengeluarkan ide-ide apa yang ada dalam pikiran dan perasaan. Biar pikiran, hati, perasaan kita ketika kita tuangkan melalui ketikan itu semua juga boleh menjadi saksi Tuhan.
boleh memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Ya, pakai media sosial Facebook apapun juga. Bukan untuk maki-maki. Bukan untuk yang namanya mengeluarkan kata kotor-kotor di sana. Bukan untuk menceritakan suami di sana. Bukan untuk menceritakan istri di sana. Bukan untuk menjelekkan orang lain di sana. Tetapi pakailah untuk yang namanya memberitakan Injil. Memberitakan kerajaan Allah. Dan menjadi saksi bagi banyak orang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin Bapak Saudara. Oleh sebab itu kata pergi ini juga. Ayo kerahkan kekuatanmu. Dayamu. Upayamu. Doa dan dana. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah hari-hari ini ada satu program. Karena keadaan yang sedang terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Salah satunya apa? Pandemi COVID-19. Coba Bapak Saudara. Ketika ada proyek yang besar dari bangsa. Presiden sebagai kepala negara mengatakan kita harus lawan COVID-19. Maka semua daya, segala upaya, dana itu berfokus kepada yang namanya penanganan COVID-19. Kita memiliki raja di atas segala raja, presiden di atas presiden, namanya Tuhan Yesus Kristus. Agenda kerajaan sorga di akhir zaman ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ini juga berbicara yang kita kenal dengan Pentakosta yang ketiga, pencurahan Roh Kudus yang membawa dampak penuaian jiwa-jiwa, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan dengar baik-baik, anak-anak muda sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semua harus terlibat di dalamnya. Dan kerahkan itu, daya, upaya, dana, dan jangan lupa doa-doa kita. Jangan lagi hanya berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Tapi mulai berdoa seperti jemaat mula-mula berdoa. Ketika mereka mengalami penganiayaan. Mereka enggak minta sama Tuhan untuk dilepaskan dari penganiayaan. Tetapi justru mereka bilang begini. Penuhi kami dengan Roh Kudus ya Tuhan. Supaya kami berani memberitakan Injil-Mu. Katakan haleluya. Ini luar biasa. Inilah orang-orang yang Tuhan kehendaki hari-hari seperti itu jemaat mula-mula. Mereka butuh dilepaskan dari penganiayaan. Kita juga butuh dilepaskan dari COVID-19. Kita butuh dilepaskan dari permasalahan yang ada. Tetapi bukan hanya itu, untuk itu kita berseru. Tetapi biar kita berseru kepada Tuhan. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu. Penuhi gereja-Mu. Penuhi hidupku Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan Indonesia. Selamatkan bangsa-bangsa. Katakan haleluya. Orang seperti inilah yang akan mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidupnya. Katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Baptislah mereka. Mari Bapak Saudara kita lihat anggota keluarga kita yang belum dibaptis. Ayo segera dibaptis. GBI meyakini, apa maksudnya? GBI umur 12 tahun akan dibaptis. Kalau anak kecil itu namanya penyerahan anak. 12 tahun mau dibaptis. Gak usah tunggu-tunggu. Ayo segera. Ya, arahkan. Diri kita juga dibaptis. Kita meyakini baptisan dicelupkan, ditenggelamkan, dibenamkan. Karena dari kata dari baptiso, bapto, dilingkupi seluruhnya, diterbenamkan, dicelupkan. Katakan amin. Jadi itu. Dan kita baca di Alkitab juga. Di Alkitab mengindikasikan sangat nyata bahwa baptisan itu ditenggelamkan. Dimasukkan ke dalam air. Katakan haleluya. Tapi di dalam nama Bapa, Putra, dan siapa? Roh Kudus. Katakan haleluya. Amin. Kita berdoa untuk hal ini. Dan kita rindu untuk melakukannya secara pribadi. Dan juga bawa keluarga kita, anak kita yang belum dibaptis. Ayo untuk arahkan mereka yang sudah percaya kepada Yesus untuk dibaptis. Kul semuanya bergerak untuk hal ini. Katakan amin. Katakan yes. Jadi pelayanan Bapak Saudara amanat agung itu bukan hanya sekedar yang namanya orang pergi ya ke daerah mana kemudian beritakan Injil, itu betul. Tapi bukan hanya sekedar itu. Kalau begitu hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Tetapi tubuh Kristus harus terlibat di dalamnya. Artinya apa Bapak Saudara?
dimanapun kita berada, kita bisa lakukan ini. Dan bukan hanya untuk memberitakan itu saja, tapi juga dibaptisan juga merupakan amanat agung Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan kemudian berikutnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Katakan amin. Nah, ini berbicara pemuritan. Ajar mereka. Jadi Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa murid. Murid itu harus diajar. Jadi setelah dia percaya jadi murid, dibaptis, ya, nggak perlu dia banyak tahu dulu, tapi baptis dulu. Setelah itu baru diajarkan supaya apa? Dia bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, gereja harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Gereja yang berkenan kepada Tuhan, gereja yang melakukan amanat agung. Jadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, apalagi dalam arti tanda kutip berbisnis di dalam gereja. Bukan. Gereja yang benar adalah gereja yang melakukan amanat agung untuk keselamatan jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa itu bertumbuh dan pada akhirnya menjadi mempelai Kristus. Jadi amanat agung itu kalau menurut saya itu satu paket. Ya kan? Keselamatan dan akhirnya mereka bertumbuh dan pada akhirnya memperoleh keselamatan yang kekal. Jadi bukan hanya untuk jadi orang percaya kepada Yesus setelah itu stop, tidak. Tapi ada berikutnya, ajar mereka. Artinya jiwa-jiwa itu harus bertumbuh. Katakan amin. Siapa murid Tuhan di tempat ini? Angkat tangannya. Kita harus bertumbuh. Amin. Dan jiwa-jiwa yang kita layani harus bertumbuh. Ajar mereka. Nah, untuk yang namanya diajar Bapak Ibu Saudara, menjadi murid harus ada wadah. Oleh sebab itu, persekutuan itu penting. Katakan amin. Persekutuan penting. Yang namanya diajar itu kan harus jadi murid, ada wadahnya. Ada komunitasnya. Persekutuan itu penting. Oleh sebab itu ada juga gereja lokal. Ada persekutuan yang ada. Harus ada wadahnya. Katakan amin. Antara dimuridkan dan memuridkan itu harus ada komunitasnya. Oleh sebab itu kalau kita baca di Kisah Para Rasul, coba lihat. Jemaat mula-mula hidup dalam komunitas-komunitas. Katakan amin. Katakan yes. Nah, oleh sebab itu gereja harus fokus kepada ini. Ibadah hari Minggu itu juga merupakan amanat agung Tuhan Yesus. Karena di situ diberitakan firman Tuhan, mengajarkan jemaat. Nah, ini butuh wadahnya. Amin. Dan untuk ada wadahnya itu harus ada biayanya. Gitu. Nah, kita yang mengerti ini mau terlibat, maka kita akan support gereja. Kita akan support pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengajar ini firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan juga harus hidup dari itu. Itu juga perlu yang namanya keuangan. Oleh sebab itu melalui perpuluhan Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Makanan untuk apa? Ya salah satu untuk mengajar, untuk membalakan, untuk memuridkan secara rohani Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Nah, memang juga bisa dipergunakan untuk membantu orang miskin. Bisa dipergunakan untuk yang namanya kita mengadakan perayaan seperti Natal dan lain-lain yang melalui perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu melalui persepuluhan itu juga Bapak Saudara sedang yang namanya mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau Bapak Saudara punya berkat yang lebih, Bapak Saudara bisa nabur lagi. Persepuluhan itu menjadi milik Tuhan. Ya, harus kita kembalikan persembahan minimal yang kita berikan. Nah, kalau ada berkat lebih kita menabur lagi. Yang pada intinya untuk yang namanya melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kita ikut cool. Di sana ada sharing satu dengan lain. Ada pengajaran di situ. Itu juga kita sedang melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ajar mereka. Karena gak mungkin orang itu akan jadi pemurid kalau dia tidak dimuridkan terlebih dahulu. Katakan amin. Katakan yes. Nah, ini Bapak Saudara. Kita ada seperti ini. Nah, ini yang kita harus mengerti. Persekutuan youth. Kalau di gereja kita cool. Ya, komunitas-komunitas yang ada. Itu semua adalah dalam rangka amanat agung Tuhan Yesus. Dan saya terus memeriksa hati saya. Supaya semua yang namanya kegiatan gereja yang ada. Itu adalah berfokus kepada amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Kemudian jiwa-jiwa itu diajar bertumbuh. Dan pada akhirnya siap menjadi murid. Dan kemudian dapat memuridkan kembali. Bahkan kemudian siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Menjadi mempelai Kristus. Katakan haleluya. Semua kita
harus terlibat dalam kegerakan menyelesaikan amanat untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berkat besar untuk orang yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Dia akan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar. Dan biarlah kami berusaha untuk mengerti kehendak-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus dicurahkan. Bagi setiap kami semua Pentakosta ketiga terjadi. Bangkitkan generasi Yeremia. Bangkitkan orang-orang tua. Bangkitkan keluarga-keluarga. Untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terlibat di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Baik itu doa, daya, upaya kami, maupun juga dana ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, firman Tuhan berkata kita mengingat-ingat akan kematian Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari masing-masing kita, Bapak Saudara yang di rumah-rumah, ayo merenungkan kebaikan Tuhan. Pejamkan mata kita dan renungkanlah kebaikan Tuhan. Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami kenal Tuhan, kami manusia berdosa. Bahwa dosa adalah maut, mati. Namun Engkau jadikan dosa supaya kami dibebaskan. Kau mengangkat aku jadi anak-Mu Tuhan. Kau pelihara, Kau jaga, Kau bela. Tuhan, Kau sembuhkan ketika aku sakit. Kau tegur, Kau hajar. Karena Engkau mengasihi aku. Aku adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kayak Bapak Saudara bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama berkatakan sama saya, Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada saya. Ayo renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuhan mau memberkati kita dalam perjamuan kudus ini. Tetapi apabila kita makan dan minum dengan cara yang benar. Artinya tidak menyimpan dosa. Tidak menyimpan iri hati, sakit hati, dendam. Ataupun juga hal-hal yang tidak berkenan lainnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari memeriksa keadaan kita. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu yang harus kita bereskan. Jangan keraskan hati kita. Akui di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Biarlah darah Yesus menyucikan kita, melayakkan kita. Untuk sehidangan dengan Tuhan. Sehingga berkat perjamuan kudus itu mengalir dalam hidup kita. Mari masing-masing berdoa. Tuhan ampuni aku. Sucikan, kuduskan. Ya, sebutkan. Akui di hadapan Tuhan. Oh Rabasyada Kaya. Ampuni pikiranku yang salah. Tingkah laku, perkataan, pandangan mata. Ampuni ya Tuhan. Ampuni Tuhan. Lepaskan pengampunan. Jangan simpan dendam. Minta disucikan darah Yesus. Tuhan sucikan aku. Sucikan umat-Mu. Basuh kami dengan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Bukan kacauan anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya keluarkan suara, jangan diam. Angkat kedua tanganmu, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ora bataka ya ralaba syanda kaya ralaba bara. Mari yang sudah bisa bahasa roh berdoa dalam bahasa roh. Bernyanyi dalam bahasa roh. Ora bataka ralaba bara. Inakara la bara 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 bara. Ora la batakara baba 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 bara bara bara. Inara la bara bara bara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo ucapkan syukur, bilang terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan puji syukur. Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Buat kami semakin mencintai Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita imani dan terus perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saatnya kita menabur di ladangnya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menabur dengan cara men-scan QR Code yang akan ditampilkan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan.
Saya bersyukur Bapak Saudara mengerti kehendak Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus melalui persembahan diakonia, persembahan umum ibadah raya, dan juga melalui persepuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, ya, kembalikan untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saya akan berdoa. Bapak berkati tangan-tangan yang sudah menabur, yang sudah mengembalikan persepuluhan. Biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Bukakan tikap-tikap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan buat apa yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Biarlah terus kami mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Kami semakin cinta Tuhan, semakin diberkati, semakin jadi berkat. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko, dan juga untuk keluarga besar yang ada, keempat wakil gembala sidang dan keluarga besar, untuk karayon kami dan keluarga besar yang ada, untuk gembala cabang Ranting, Salemba, Cibubur, Times Square, dan juga untuk semua pengerja-pengerja bahkan umat Tuhan. Tuhan, mohonkan perlindungan, urapan-Mu, pakai kami semua dalam keunitian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Biar minyak yang baik turun Tuhan, dari gembala sidang kami terus mengalir kepada jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Terima kasih buat pekerjaan-Mu yang luar biasa untuk Indonesia. Indonesia Tuhan keluar dari COVID-19. Indonesia menang terhadap resesi ekonomi. Dan kami lepaskan damai sejahtera, kesatuan, kasih Tuhan untuk Indonesia. Dan Indonesia boleh diselamatkan dalam nama Yesus. Terus pemerintahan kami Pak Jokowi Tuhan, semua menteri-menteri, pemerintah pusat sampai ke daerah, Tuhan berkati. Berikan hikmat, sinergi, kesatuan dalam nama Yesus untuk bangsa dan negara kami. Tolak roh terorisme dalam nama Yesus. Narkoba, pornografi, free sex, gay, lesbi, semua kami tolak dalam nama Yesus. Roh-roh yang menguasai orang-orang Indonesia yang tidak benar, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Pentakosta yang ketiga terjadi atas Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah kita. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan oleh Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.